Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pagi Ibu Atira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adam Noval Zaki akan mempresentasikan sedikit proposal bisnis dari rencana usaha kelompok kami, kelompok 3, yaitu K-pop merchandise dengan nama usahanya Hallyu Juseo. Di sini ada ada saya sendiri, Adam Noval Zaki sebagai presenter. Nah, pokok bahasan kali ini ada 2, yaitu yang pertama ada ringkasan usaha, yaitu termasuk nama usaha, jenis usaha, rencana usaha, mitra usaha, analisis dan strategi kompetitor, hingga pembiayaan dan sumber dananya. Nah, yang kedua itu ada strategi pemasaran, yaitu target usaha, perlengkapan yang dibutuhkan, keterampilan yang dibutuhkan, relasi usaha yang akan dikembangkan, proses usaha, anggaran, hingga neraca keuangan dan analisis profitabilitas, seperti itu. Nah, yang pertama ada ringkasan usaha. Nah, Hallyu Juseo, nama bisnis kami, bergerak pada bidang hobi, musik, dan pop culture. Nah, fokus kami itu dengan ada di segmentasi laki-laki perempuan yang menyukai genre musik K-pop dan termasuk fans K-pop juga. Nah, penjualan kami untuk saat ini berfokus pada penjualan di merchandise K-pop, seperti itu. Nah, motivasi usaha atau hal yang mendasari kami untuk melakukan usaha ini, yang pertama ada globalisasi dan meningkatnya tren Korean culture atau budaya Korea. Kemudian yang kedua ada banyaknya fans K-pop di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tingginya demand merchandise untuk idola K-pop karena memang setiap member atau setiap idola ya, di grup ataupun solo itu memiliki merchandise sendiri gitu ya. Kemudian yang terakhir owner, rekan saya, yaitu yang menyukai Korean culture. Saya sendiri cukup tertarik dengan Korean culture. Nah, Hallyu Juseo sendiri akan memasarkan produknya secara online atau daring melalui beberapa platform media sosial, namun untuk saat ini kami berfokus di Instagram dan uh, di beberapa e-commerce, yaitu Shopee dan Tokopedia. Karena memang Shopee dan Tokopedia itu uh, salah 2 e-commerce yang memang sangat gencar memasarkan e-commerce-nya dengan brand ambassador idola K-pop seperti itu. Nah, untuk beberapa sumber daya yang dibutuhkan, yang pertama ada peralatan. Peralatannya itu ada smartphone, laptop, dan alat packing. Yang kedua itu ada program program untuk menjalankan usaha, maksudnya yaitu Microsoft Office dan Canva. Canva ini sendiri akan digunakan untuk mendesain konten atau katalog produk kami gitu. Yang ketiga ada SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama ada sumber daya untuk desainer dan digital marketing. Kemudian yang kedua untuk stokis dan packaging. Yang ketiga admin and accounting. Nah, keunggulan usaha kami dibanding usaha lain itu yang pertama ada distributor first hand dari Korea. Jadi kami memiliki channel atau partner bisnis di Korea gitu. Yang kedua, barang kami sealed sehingga originalitasnya itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian packing yang aman karena memang kita tahu beberapa merchandise seperti CD ataupun foto poster gitu memang rentan gitu ya. Jadi sebisa mungkin kami packing dengan aman gitu. Kemudian yang terakhir ada program bonus dan cicilan gitu. Nah, untuk program bonus sendiri misalkan dengan pembelian minimal sekian akan bonus poster atau foto gitu. Nah, untuk cicilan sendiri memang seperti yang kita tahu beberapa ataupun biasanya itu
grup K-pop ataupun solois dari K-pop itu memiliki jadwal comeback yang periodik gitu, sekitar 4 bulan sekali gitu, setahun bisa ya 2, 3, atau 4 kali. Nah, untuk memprediksinya biasanya ada pengumuman resmi dari agensi mereka, sehingga setelah pengumuman kami menyiapkan sistem pre-order gitu, pre-order dengan opsi pembayaran menyicil dengan down payment dengan nominal tertentu gitu. Nah, kenapa kami menyediakan cicilan? Karena memang kita tahu fans K-pop sendiri itu tidak hanya dari kalangan pekerja, namun ada dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang mungkin budgetnya itu terbatas, sehingga untuk merambah pasar di segmentasi mahasiswa maupun pelajar, kami menawarkan program cicilan tersebut. Nah, mitra usaha kami sendiri yang pertama untuk bidang distribusi, tentunya ada distributor dan supplier yang sudah kami sebutkan. Untuk official merchandise dari Korea kami punya, dan untuk produksi di t-shirt ataupun foto-foto yang unofficial atau merchandise unofficial di Indonesia pun kami punya gitu. Yang kedua, penjualan dan promosi, tentu e-commerce dan media sosial atau Instagram. E-commerce sendiri seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kami berfokus di Tokopedia dan Shopee. Pengiriman, untuk pengiriman tentunya mitra usaha kami adalah jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke rencana keuangan atau rencana pengembangan bisnis, tentu kita harus tahu pesaing kita siapa saja dan bagaimana menghadapi pesaingnya gitu. Yang pertama ada Bmerch. Nah, keunggulan mereka itu ada pelanggan yang sudah lumayan banyak, kemudian variasi produknya itu beragam. Yang ketiga ada nominal cicilan yang terbilang rendah, kemudian update produk yang berkala gitu. Nah, untuk kekurangan dari Bmerch sendiri, mereka kurang melakukan promosi itu. Jadi ya udah, follower yang mereka mereka punya gitu, dan tidak melakukan promosi lain. Berbeda dengan kami yang melakukan digital marketing gitu. Kemudian cicilan yang rendah ini sebenarnya bisa menjadi kelemahan juga, karena memang ringannya cicilan itu akan memberatkan di akhir, di waktu perlunasan, seperti itu. Kemudian pemasaran atau promosi tadi ya, sudah disebutkan, dan pemasarannya itu dia hanya memiliki online shop di satu e-commerce yaitu Shopee. Kemudian desain katalog produk yang relatif cukup jelek gitu. Kemudian yang kedua, Haki Pop Shop. Dia ini sudah lumayan besar juga. Keunggulan mereka juga variasi produknya beragam, pengirimannya worldwide atau seluruh dunia. Kemudian mereka sudah memiliki pelanggan yang tetap gitu. Untuk kekurangannya sendiri, cicilan mereka itu cukup besar gitu, sehingga mungkin memberatkan beberapa konsumen. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, mungkin untuk pelajar maupun mahasiswa itu cukup berat gitu. Kemudian desain katalog produk yang kurang menarik gitu. Kemudian originalitas produknya itu dipertanyakan karena mereka tidak menyebutkan ini barang original atau tidak gitu. Kemudian pemasaran mereka sama dengan Bmerch, hanya memasarkan lewat Shopee maupun dan Instagram gitu. Dan promosi yang mereka lakukan juga sangat kurang. Nah, beberapa strategi untuk menghadapi pesaing gitu, antara lain yang pertama, desain katalog dan desain testimoni atau story yang baik serta menarik gitu. Oleh karena itu kami memiliki satu sumber daya yang dikhususkan untuk mendesain katalog produk gitu.
Kemudian yang kedua, maksimalkan digital marketing. Seperti yang kita tahu, sekarang ini digital marketing sangat 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 berpengaruh atau membuat calon pelanggan itu lebih engage daripada, melakukan melakukan, ya melakukan strategi marketing lainnya seperti endorse gitu. Nah, selain itu mungkin kita akan melakukan, newsletter juga ke email-email calon customer seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada nominal cicilan yang bervariasi, sehingga bisa disesuaikan mereka ingin melunasi berapa dan cicilannya, yang mereka sanggupi berapa gitu. Cuma untuk menjaga atau keuangan kita juga, kita, eee, menentukan minimal minimal nominalnya gitu. Kemudian, yang keempat, produk yang update dan bervariasi. Tentu, tentu ada comeback baru ataupun grup baru yang debut serta, kita harus tetap menjaga stok beberapa, mungkin beberapa customer akan mencari, album-album yang lama gitu. Jadi kita harus selalu, sedia gitu atau diusahakan untuk dicarikan gitu. Nah, eee, untuk pembiayaan di awal pendirian usaha itu kurang lebih kita membutuhkan 14.160.000. Nanti, di slide selanjutnya akan dijelaskan apa saja anggaran tersebut dibutuhkan untuk apa saja gitu. Nah, masuk ke pokok bahasan kedua yaitu strategi pengembangan bisnis. Target usaha kita, yang pertama itu di bidang market, tentunya kita meluaskan market, eee, kalau bisa juga kami menargetkan untuk pengiriman worldwide gitu ya. Kemudian menjadi online shop merchandise K-pop yang dikenal dengan kualitas produknya dan keaslian produknya. Kemudian penjualan. Nah, penjualan kami juga memiliki target, yaitu menjual minimal minimal per bulannya itu 30 CD album, kemudian 50, merchandise lain, seperti t-shirt, eye stick, photoset, dan lain-lain. Kemudian produknya itu juga kita meluaskan varian produk yang dijual, tidak hanya berfokus pada grup-grup tertentu saja, karena memang, sekarang banyak sekali animo masyarakat gitu. Kemudian perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengembangan itu antara lain smartphone yang lebih update ataupun, jumlah smartphone yang ditambah gitu. Kemudian laptop desain karena memang, eee, rencananya kami akan mendesain t-shirt sendiri gitu ataupun photoset yang unofficial. Kemudian aplikasi desain yang lebih kompleks karena ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi sesuai dengan laptop juga tentu kita butuh, aplikasi desain yang lebih kompleks dibandingkan Canva, seperti Adobe Illustrator gitu. Kemudian printer, printer ini digunakan untuk mencetak foto dan, stiker untuk bonus-bonus tertentu juga gitu. Nah, keterampilan yang ingin dikembangkan oleh kami itu, ketika mengembangkan bisnis juga kami tentu harus mempelajari lebih dalam tentang digital marketing, kemudian manajemen keuangan dan cash flow, kemudian juga desain produksi dan printing. Yang terakhir juga, karena memang kita memiliki distributor di luar negeri gitu, kami ataupun kita juga rencananya ingin, meluaskan pasar kita ke luar negeri juga, kita harus belajar ekspor impor serta perpajakan atau cukai gitu. Nah, untuk kegiatannya sendiri, yang pertama kami tentunya harus mencari distributor yang terpercaya. Nah, kapan dilaksanakannya itu tentu, di awal ketika membangun bisnis. Eee, untuk PIC-nya sendiri adalah rekan saya Marsha Sabila gitu. Nah, Marsha ini berperan sebagai stokis dan, packaging gitu. Jadi dia yang, mengurusi stok ataupun, pengiriman maupun, penerimaan barang gitu. Kemudian memantau pasar. Nah,
mantau pasar ini dilakukan dengan membuat daftar grup yang akan comeback gitu. Nah, kemudian kita mengikuti drama yang sedang happening, karena memang rencananya kami juga akan meluaskan varian produk, tidak hanya berfokus di merchandise K-pop, kami juga mungkin akan membuka jasa titip untuk Korea gitu, untuk barang-barang dari Korea. Nah, kapan dilaksanakannya itu tentunya setiap waktu dan yang melaksanakan semua anggota tim, karena semua anggota tim tentu bertanggung jawab dengan pengembangan bisnis gitu. Kemudian selanjutnya itu menyiapkan platform penjualan, yaitu menentukan platform di mana produk akan dijual, kemudian mendesain desain ataupun menyiapkan desainnya foto produk yang menjadi katalog produk gitu dan membuat akun official toko. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan mencari bersamaan dengan pencarian distributor gitu. Nah, yang melakukan ini semua anggota tim. Namun fokusnya tentu untuk pendaftaran di e-commerce itu dilakukan oleh Marfu Asri karena sebagai admin keuangan dan mendesainnya itu oleh saya sendiri Adam Novalzaki selaku desainer dan digital marketing. Selanjutnya merencanakan skema pembayaran yaitu skema cicilan gitu, membuat SOP-nya. Nah, dilaksanakannya itu ketika platform yang digunakan itu sudah ditentukan. Yang yang melaksanakan adalah Marfu Asri, kemudian melakukan promosi atau digital marketing. Nah, dilaksanakan setelah poin sebelumnya terencana. Jadi setelah katalog produk ready, sudah ada all shop di Shopee, Tokopedia, dan akun Instagramnya sudah ada. Kemudian saya melakukan digital marketing, baik itu lewat Instagram Ads ataupun Shopee Ads maupun Tokopedia Ads. Kemudian selanjutnya menetapkan standar pengemasan sesuai dengan kelebihan produk kami yaitu packaging yang aman, yaitu Marsha selaku stokis dan packaging membuat standar operasional prosedur dalam pengemasan barang sesuai jenis produknya. Kemudian mengelola akun e-commerce dan Instagram, yaitu antara lain mengupdate stok, melakukan promosi, dan melakukan soft selling maupun hard selling gitu. Membuat konten-konten tertentu di Instagram juga gitu. Nah, dilakukannya itu setiap waktu, PIC-nya sendiri untuk di e-commerce ada Marfu Asri dan untuk Instagram saya yang memegang yaitu Adam Noval. Nah, anggaran dana yang ada di awal ketika membuka usaha yaitu seperti yang sudah saya sebutkan di awal sekitar 14.160.000. Kemudian untuk kas toko 3 juta, alat packing 700.000, kuota 50.000 untuk 3 unit 150.000, biaya berlangganannya Canva 10.000, kemudian laptop 5 juta, smartphone 3 juta, promosinya itu 10% dari penjualan. Nah, penjualan kami sendiri sekitar segitu, kemudian totalnya itu 2.300.000. Sorry, ada sedikit typo, itu 23 juta. Nah, jenis pemasukan pengeluaran. Nah, di sini seperti yang sudah kami targetkan, jumlah album yang akan kami jual per bulannya itu 30 CD atau keping. Nah, harga satuannya itu kami mengambil tengah-tengah, yaitu 400.000. Karena memang berbeda grup itu, kadang berbeda harga jualnya, dan pasarannya itu tergantung kebijakan juga gitu, kebijakan pengiriman dan pengaruhnya daya tukar asing gitu. Nah, total penjualan dari CD 12 juta, kemudian lightstick juga sama 6 juta, t-shirt yang unofficial itu kami jual per buahnya itu, per pieces itu 90.000, yang totalnya jadi 3.600.000, kemudian official photocard 70.000, itu 1.400.000. Nah, official photocard ini juga sama, berbeda member atau berbeda grup, itu juga berbeda harganya gitu. Kadang ada yang satu grup berbeda member itu
harganya itu bisa beda drastis, tergantung popularitas mereka. Nah, total penjualannya sendiri 23 juta. Nah, beberapa pengeluaran dari kami yaitu, karena kami memang sistemnya dropshipper dan, order made, made by order atau order kita pesankan setelah memang ada pesanan dari pelanggan masuk gitu. Dari resell sendiri, antara lain ada resell CD, yaitu sekitar 6 juta, kami mengambil keuntungannya 200.000, resell lightstick 4 juta, kemudian resell official photocard 400.000, kuota, kemudian untuk produksi t-shirt ataupun, resell t-shirt dari konveksi gitu, 1.600.000 gitu. Dengan operasional lain seperti kuota, Canva, dan promosi gitu. Total pengeluaran kami itu sekitar 11.460.000. Nah, untuk analisis profitabilitasnya yang pertama GPM atau gross profit margin, yaitu pendapat, dengan rumus laba kotor dibagi total penjualan kali 100%. Nah, laba kotornya kami sendiri itu 8.540.000, total penjualannya 23 juta. Nah, GPM-nya sendiri itu didapatkan 37,13%. Nah, untuk net profit margin-nya sama, karena mengapa? Karena memang, pendapatan kotor atau bruto kami itu di bawah 600 juta per tahun, sehingga tidak kena, aturan PKP atau pengusaha kena pajak gitu. Nah, sedangkan untuk di e-commerce sendiri itu sudah dikenakan pajak penambahan nilai di setiap produk. Biasanya, ketika check out itu ada, biaya biaya packaging dan lain-lain itu sebenarnya memang untuk, eee, pajak atau pajak penambahan nilai gitu. Nah, dengan, net profit margin 37,13%, tim kami menilai usaha kami sangat layak untuk didirikan, terlebih, untuk operasional kami juga tidak membutuhkan dana yang besar karena memang, eee, dana yang dipakai itu merupakan dana dari, eee, pelanggan juga. Jadi pelanggan masuk baru kita putarkan dananya, seperti itu. Mungkin cukup sekian paparan, bisnis plan dari saya, mewakili kelompok 3. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.